Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mertuaku Pengabdi Setan, ditulis oleh Resti Anjayani. Mas Radit mencoba membuka pintu, namun sangat susah sekali. Seolah pintu itu terkunci dengan sendirinya. Bagaimana ini, Mas? Tanyaku panik. Mas Radit menarik tanganku. Ayo, kita cari jalan keluar lain, kata Mas Radit. Kami sedikit berlari. Mas Radit membawaku menuju pintu jalan belakang. Kami terus berlari sambil berpegangan tangan. Dari kejauhan, terlihat pintu belakang terbuka. Kami terus mempercepat langkah agar segera bisa keluar. Saat kami berlari, aku merasa kram di perutku. Seketika aku menghentikan langkahku. Perutku sakit, Mas. Kataku mengerang kesakitan. Ayo, Riz, kita harus segera keluar dari sini. Kamu pasti kuat, kata Mas Radit. Aku mencoba menahan sakit di perutku, tapi aku merasa tidak kuat. Mas Radit pun langsung berinisiatif menggendongku. Akankah kami bisa keluar dari rumah ini? Malam ini terasa sangat genting. Kami berdua berusaha untuk kabur dari rumah yang masih misterius bagiku sampai saat ini. Mas Radit menggendongku untuk sampai ke pintu belakang rumah agar kami bisa melarikan diri. Au! Aku masih mengerang kesakitan karena kram di perutku. Mungkin karena aku kecapean, apalagi kondisiku saat ini sedang hamil 5 bulan. Kamu tahan ya, kata Mas Radit sambil menggendongku dan terus berjalan. Pluk. Ponsel Mas Radit yang digunakan sebagai penerangan jatuh ke lantai, membuat ponselnya mati, sehingga keadaan sekitar menjadi gelap. Ya Allah, Mas, bagaimana ini? Tanyaku panik. Memang dari kejauhan terlihat pintu belakang terbuka, tapi untuk sampai ke sana, kami perlu cahaya senter agar bisa menerangi jalan kami. Mas Radit memutuskan untuk berhenti sejenak dan menurunkan aku. Tunggu sebentar ya, Riz. Mas akan coba cari dulu ponselnya. Ini sangat gelap. Tidak mungkin kita ke sana tanpa penerangan. Mas takut kesandung dan membuatmu terjatuh, kata Mas Radit. Aku hanya diam sambil terus memegangi perutku yang masih terasa melilit. Mas Radit meraba-raba sekitar lantai, berharap ponselnya ditemukan. Keadaan memang sangat gelap, karena semua lampu dalam keadaan mati. Gimana, Mas? Udah ketemu belum? Tanyaku. Belum, kata Mas Radit. Cepat, Mas, nanti keburu ketahuan. Kita harus segera lari dari sini, kataku sambil terus memegangi perutku. Tiba-tiba saja terdengar suara benturan. Suaranya sangat dekat sekali dengan kami. Itu suara apa, Mas? Tanyaku yang langsung panik seketika. Namun tidak ada jawaban dari Mas Radit. Suasana terasa hening. Mas, kamu di mana? Aku mencoba meraba-raba tanganku supaya bisa menjangkau Mas Radit, namun sia-sia. Karena gelap, aku jadi tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitarku saat ini. Bahkan aku tidak bisa melihat posisi Mas Radit sedang di mana sekarang. Mas, kamu di mana? Tanyaku mulai sangat takut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Radit? Kenapa dia tidak menjawab pertanyaanku? Tak, 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 tak. Terdengar suara orang berjalan mendekat ke arahku saat ini. Mau kemana kamu? Terdengar suara wanita yang tak lain adalah suara ibu mertuaku. Ibu? Aku terperanjat kaget. Aku berusaha merayap untuk melarikan diri, namun belum sempat aku pergi. Tanganku sudah terlebih dahulu dicengkeram olehnya. Lepaskan saya, tolong. Aku berteriak sekencang mungkin untuk meminta pertolongan, meskipun aku tahu itu hanya sia-sia belaka. Tidak mungkin ada orang lain yang mendengarkan aku kecuali penghuni rumah ini. Aku berusaha melepaskan diri,
Tapi sekarang ada banyak tangan yang memegangiku saat ini. "Mas Radit, kamu di mana, Mas? Tolong aku," kataku. Namun tetap tidak ada jawaban darinya. Sepertinya telah terjadi sesuatu pada Mas Radit. Sampai akhirnya ada beberapa lilin yang mulai dinyalakan. Kulihat Pak Slamet, Bo Inem, dan Bo Surti menyalakan lilin di berbagai sudut rumah saat ini. Dan terlihatlah dengan jelas wajah ayah dan ibu mertuaku sekarang yang sedang memegangiku. Sementara itu, aku belum melihat Mas Radit. Aku kembali dibawa menuju ruangan tempat aku disekap sebelumnya. Aku kembali diikat di sebuah kursi. "Apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku?" tanyaku dengan napas tersengal-sengal. Ibu mertuaku mendekat ke arahku dan bibirnya mendekati telingaku, lalu berbisik, "Aku ingin jiwamu dan anak itu," kata dia dengan suara halus, tapi membuatku begidik ngeri. Sementara itu, kulihat Pak Slamet dan ayah mertuaku memasuki ruangan saat ini. Mereka berdua terlihat menyeret tubuh Mas Radit yang terkulai tidak sadarkan diri. "Mas Radit, Mas, bangun Mas!" teriakku dengan cemas. Aku takut terjadi sesuatu pada Mas Radit. Tapi apa mungkin mereka juga akan menyakiti anak kandung mereka sendiri? Ternyata mereka juga melakukan hal yang sama pada Mas Radit. Mereka mengikat Mas Radit dengan tali sama sepertiku. "Mas!" Aku berteriak sekencang mungkin memanggil Mas Radit, berharap agar dia segera sadar. Kemudian ibu mertuaku mengambil segelas air. Dia menyiramkan air itu ke wajah Mas Radit sampai akhirnya Mas Radit sadar. Aku terbelalak melihat perlakuan mertuaku pada anaknya sendiri yang bisa sampai seperti itu. Mas Radit membuka matanya. Pandangan dia langsung tertuju padaku. "Risma, kamu gak apa-apa?" tanya Mas Radit yang langsung menanyakan keadaanku ketika dia baru sadar. "Aku gak apa-apa Mas," jawabku. Mas Radit menyadari bahwa sekarang dia sudah terikat. "Lepaskan aku, Bu. Aku tidak akan membiarkan ibu mengambil nyawa Risma dan anakku," bekik Mas Radit. Rasanya jantungku hampir copot mendengar penuturan Mas Radit. Berarti memang benar, ibu akan melenyapkan nyawaku dan anak yang aku kandung ini. "Diam!" bentak ibu mertuaku. Kulihat saat ini wajah ibu mertuaku berubah sangat menyeramkan. Dia seperti sedang kerasukan setan. Aku sampai tidak berani memandangnya. Ayah mertuaku menghampiri Mas Radit. "Kamu sudah tahu kan akibatnya? Jika kamu melanggar perjanjian itu, maka sekarang nyawa kamu juga jadi taruhannya," kata ayah mertuaku. "Baiklah, kalau kalian ingin mengambil jiwaku seperti yang telah kalian lakukan pada semua saudaraku, tapi lepaskan anak dan istriku," kata Mas Radit. Tidak ada pilihan lain. Dia sudah semakin dekat untuk menagih jiwa-jiwa yang akan dijadikan abdinya, kata ayah mertuaku. "Iblis itu? Jadi ayah juga akan mengorbankan jiwaku demi iblis itu?" teriak Mas Radit. Ayah mertuaku tidak menjawab pertanyaan Mas Radit. Dia berjalan menuju sebuah laci dan mengambil sebuah benda. Yang kulihat itu adalah sebuah keris. Sementara itu kulihat ibu mertuaku masih dalam keadaan tak bergeming, matanya melotot. Mas Radit langsung ketakutan melihat keris yang diperlihatkan ayah mertuaku. "Risma, kamu harus bisa menyelamatkan diri dan anak kita," teriak Mas Radit padaku. Sementara itu ayah mertuaku berjalan mendekati Mas Radit sambil membawa keris di tangannya. Aku benar-benar ketakutan. Apa mungkin ayah mertuaku akan membunuh Mas Radit dengan keris itu? Ayah mertuaku mendekati Mas Radit sambil membawa keris, kemudian dia menempelkan keris itu pada pipi Mas Radit. "Kamu tahu kan apa yang bisa ayah lakukan?" kata ayah mertuaku bernada mengancam. Aku yang melihat hal itu seketika berteriak, "Jangan sakiti Mas Radit!" kataku berteriak histeris. Aku takut kalau ayah mertuaku berbuat nekat dengan melenyapkan nyawa Mas Radit, karena
telah membantuku mencoba kabur. Meskipun rasanya sangat mustahil jika ada ayah yang membunuh anak kandungnya sendiri. Mendengar teriakanku, ayah mertuaku membalikan badannya dan menatap tajam ke arahku. "Korbankan aku saja. Jangan ambil nyawa anak dan istriku untuk ritual itu," kata Mas Radit, mencoba mengalihkan perhatian mertuaku. Ayah mertuaku tertawa keras saat mendengar perkataan Mas Radit. Saat ini aku merasa sedang berhadapan dengan keluarga psikopat. Hanya tinggal menunggu waktu. Iblis itu akan segera menjemput kalian, kata ayah mertuaku mengakhiri tawanya. Sementara itu kulihat ibu mertuaku seperti tersadar mendengar tawa ayah mertuaku tadi. "Ayo, kita pergi dari sini. Belum saatnya kita mempersembahkan mereka sebagai korban ritual," kata ibu mertuaku. Mereka pun meninggalkan aku dan Mas Radit di ruangan ini berdua dalam keadaan terikat. "Mas, sebenarnya apa yang ibu dan ayah katakan? Kenapa mereka sering mengatakan ritual? Apa yang sebenarnya kalian rahasiakan dariku?" tanyaku meminta penjelasan. Mas Radit menghela nafas panjang. "Sebenarnya ceritanya sangat panjang, Riz. Semua ini berawal dari eyangku yang telah melakukan perjanjian dengan iblis dan menganut ilmu hitam untuk memajukan semua usaha dan kehidupannya. Perjanjian itu dilakukan secara turun-temurun dan harus terus dilakukan oleh semua keturunannya, dan kalau sampai berhenti, maka nyawa adalah taruhannya," kata Mas Radit menghentikan perkataannya sejenak. "Berarti semua keluargamu telah memuja setan?" tanyaku. "Lebih tepatnya sebagai pengabdi setan. Setiap 2 tahun sekali iblis itu akan menagih janjinya. Dia akan meminta salah satu anggota keluarga kami termasuk istri dan anak-anaknya untuk dijadikan abdi atau budaknya di alam lain," kata Mas Radit. "Berarti termasuk aku dan anakku juga?" tanyaku terperangah kaget. "Iya, semua yang ada hubungan darah dengan keluarga ini pasti akan diambil, termasuk menantu di rumah ini yang telah melakukan proses penyatuan darah dengan kami semua," jawab Mas Radit. Aku jadi teringat kejadian waktu dulu di mana ayah mertuaku menusukkan jarum ke jariku dan mengambil tetesan darahku dan menyatukannya dengan darah mereka. Itu artinya aku sedang diincar untuk dijadikan abdi iblis itu. Apa itu semua sudah terjadi pada saudaramu beserta istri dan anaknya? Waktu itu aku pernah melihat kuburan di halaman taman belakang, bertuliskan nama mereka semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mereka semua sudah meninggal? Kalau memang betul, kenapa waktu pertama kesini aku pernah melihat mereka, bahkan sempat beberapa kali berinteraksi dengan mereka, meskipun sikapnya sangat aneh. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Tolong jelaskan padaku, tanyaku penasaran. Mereka semua memang sudah meninggal, Riz. Mereka mati dengan tidak wajar. Ibu dan ayah bisa mengambil sukma mereka seolah mereka masih hidup, tapi itu semua hanya bisa dilihat di rumah ini. Hanya orang yang tinggal di rumah ini yang bisa melihat mereka, kata Mas Radit menjelaskan. Berarti yang aku lihat adalah orang yang sudah meninggal? Tanyaku kaget. Iya, itu adalah sukma mereka, sementara jasadnya sudah terkubur di kuburan itu. Ibu dan ayah memiliki ilmu hitam yang diwariskan eyangku secara turun-temurun, kata Mas Radit. Lalu, apa eyangmu sudah meninggal? Tanyaku lagi. Dia belum meninggal. Umurnya sudah hampir 120 tahun. Dia hidup tersiksa akibat perjanjian dengan iblis itu, sampai dia akan dibebaskan sementara jika sudah ada keturunannya yang meninggal. Makanya sekarang mereka mengincar anak kita yang kamu kandung sebagai penebus jiwanya itu, karena Mas adalah keturunan dari ayah dan ibu yang masih hidup, jawab Mas Radit. Jadi tujuanmu menikahi aku adalah untuk
membebaskan jiwa eyangmu dan mengorbankan aku dan anak kita? Tanyaku lagi. Maafkan Mas, awalnya memang begitu, tapi setelah bertemu denganmu, Mas sadar dan tidak ingin melakukan hal terkutuk itu. Maafkan Mas, kata Mas Radit merasa bersalah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Mas? Bagaimana bisa aku keluar dari rumah ini, sementara kamu juga malah terikat di sini? Kamu harus selamatkan diri dan anak kita. Nanti ketika ibu dan ayah melakukan ritualnya, Mas akan mencoba menahan mereka. Kamu harus membakar rumah ini dengan lilin-lilin yang dinyalakan di rumah ini sampai semuanya terbakar habis. Kamu harus pergi dari rumah ini, kata Mas Radit. Lalu, apa yang akan Mas lakukan? Mas akan menahan ibu dan ayah supaya tidak bisa menangkapmu. Meskipun nyawa Mas taruhannya, yang terpenting kamu dan bayi kita harus selamat, kata Mas Radit. Tidak Mas, tidak. Aku ingin kita selamat dari sini bersama. Ibu dan ayah tidak akan membiarkan itu. Pasti ada salah satu di antara kita yang akan mati. Kamu harus ingat pesan Mas. Bakar rumah ini dengan lilin-lilin itu, kata Mas Radit. Dan aku sekarang dihadapkan dengan keadaan yang begitu rumit. Bisakah aku selamat atau justru aku akan mati di sini? Aku terus kepikiran perkataan Mas Radit. Bagaimana caranya agar aku bisa membakar rumah ini dengan lilin-lilin sementara aku hanya seorang diri? Bo Inem dan Pak Slamet memasuki ruangan membawakan makanan untuk aku dan Mas Radit. Mereka datang menyuapi kami makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sepertinya memang sudah terikat dengan mertuaku dan tidak bisa aku harapkan lagi untuk bisa membantuku. Setelah selesai menyuapi makan, Bo Inem meminumkan obat dan vitamin penguat kandunganku. Mereka pun keluar setelah tugasnya selesai. Apa perut kamu masih sakit, Riz? Tanya Mas Radit. Tidak terlalu, Mas. Cuma perutku sering kram kalau kecapean, kataku. Kamu harus kuat ya, demi anak kita. Mas gak mau anak kita dijadikan persembahan untuk iblis itu oleh ibu, kata Mas Radit. Iya Mas, sepertinya kita harus meminta bantuan orang tuaku. Apa kamu sudah memberikan alamat rumah ini pada mereka? Tanyaku. Belum, Riz. Mas waktu itu masih terpengaruh oleh ibu. Lalu bagaimana, Mas? Apa bisa aku melarikan diri di tengah kondisi yang seperti ini? Rasanya mustahil, kataku merasa putus asa. Pasti bisa, Riz. Pokoknya apapun yang terjadi nanti, kamu harus lari dari sini, kata Mas Radit. Dan tak terasa sudah 2 hari kami dikurung di ruangan ini. Ibu dan ayah mertuaku tidak tampak ke sini untuk menemui kami. Hanya pembantu di rumah ini yang selalu datang ke sini untuk mengantarkan kami makanan dan menyuapi kami. Malam sudah tiba. Rasanya badanku terasa sangat pegal karena masih diikat dengan tali. Badanku juga terasa panas. Keringat bercucuran. Hatiku juga merasa gelisah terus. Aku merasa akan terjadi sesuatu yang buruk. Mas Radit menatapku iba. Maafkan Mas ya, Riz, karena telah membawamu pada pernikahan yang rumit ini, kata Mas Radit merasa bersalah. Sebenarnya aku tidak menyangka sama sekali bahwa akan jadi seperti ini. Dulu aku pikir akan sangat bahagia menikah dengan orang kaya. Tapi ternyata ada rahasia besar yang tersembunyi di balik itu semua. Rasanya aku tidak percaya akan mengalami ini semua. Di zaman yang sudah maju seperti ini, masih ada orang yang menggunakan ilmu hitam. Tapi keluarga Mas Radit memang menganutnya secara turun-temurun dan akan terus seperti itu sampai turunan terakhirnya. Aku hanya bisa menangis terisak ketika Mas Radit mengucapkan maaf padaku. Ini bukan masalah kecil tapi nyawa taruhannya. Aku tidak tahu apakah nasibku akan berakhir di rumah ini atau justru aku bisa selamat meskipun kemungkinannya sangat kecil. Mas akan membantu kamu untuk pergi dari sini, apapun resikonya, kata Mas Radit meyakinkanku. Harusnya dulu aku lebih selektif untuk memilih dan mengenal keluarga Mas Radit.
Dulu aku benar-benar tidak tahu seluk-beluk keluarga Mas Radit bagaimana. Bahkan alamat rumah ini pun aku mengetahuinya setelah menikah dengannya. Aku hanya tahu bahwa Mas Radit dan keluarganya adalah orang kaya. Mereka sangat royal memberi aku dan keluargaku uang. Padahal identitas keluarga Mas Radit sangat misterius. Orang tuaku sering menanyakan rumah Mas Radit, tapi mereka hanya mengatakan tinggal di apartemen dekat kota kelahiranku. Padahal sesungguhnya apartemen itu hanya sewaan, dan rumah yang sesungguhnya adalah ini. Rumah yang begitu banyak menyimpan misteri. Ceklek. Tiba-tiba saja pintu terbuka. Ternyata yang datang adalah mertuaku bersama pembantu di rumah ini. Mereka membawa beberapa barang. Aku dan Mas Radit hanya diam melihat apa yang akan mereka lakukan. Sekarang kalian nyalakan lilin-lilin di setiap sudut rumah ini seperti biasa. Lalu matikan seluruh lampu rumah ini, kata ibu mertuaku. Baik Doro Ayu, jawab mereka patuh. Sekarang hanya tinggal aku, Mas Radit, dan mertuaku yang ada di dalam ruangan ini. Ayah mertuaku mulai mempersiapkan ritual. Kulihat sebuah nampan berisi sesajen sudah siap, beserta dupa yang sudah terbakar. Aku juga melihat ayam berwarna hitam pekat bersama kepala kambing yang berwarna hitam juga sudah disiapkan. Entah apa yang akan mereka lakukan. Kemudian ayah mertuaku membawa sebuah kain berwarna putih yang tidak lain adalah kain kafan. Untuk apa kain kafan itu? Apa itu akan digunakan untuk mengubur jasad kami setelah mati? Pikiranku berkecamuk. Aku benar-benar sangat ketakutan. Ayah mertuaku mulai melepaskan tali yang mengikat Mas Radit, lalu melepaskan tali yang mengikat tubuhku juga. Tanpa bicara sedikit pun, Mas Radit kemudian dibaringkan dan tubuhnya mulai ditutupi oleh kain kafan. Tapi anehnya, Mas Radit tidak menolak sama sekali. Kemudian ayah mertuaku berbalik padaku dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Mas Radit. Awalnya aku menolak, tapi Mas Radit mengisyaratkan agar aku mengikuti apa yang dilakukan ayah mertuaku. Aku dan Mas Radit kini sudah terbalut dengan kain kafan. Meskipun tidak terikat, tapi rasanya aku benar-benar sangat takut sekali. Air mata terus mengalir di pipiku. Ayah mertuaku mulai menyembelih ayam cemani yang berwarna hitam itu menggunakan keris miliknya. Seketika, bau amis darah menyeruak memenuhi isi ruangan saat ayam itu mati disembelih. Kemudian ayah dan ibu mertuaku menangkupkan kedua tangannya di dadanya seperti orang yang sedang bersemedi. Aku hanya memperhatikan apa yang mereka lakukan dengan ketakutan yang menyelimuti. Sampai akhirnya mata mereka melotot seperti orang terjaga. Raganya ada di sini, tapi jiwanya entah kemana. Hal itu membuat ketakutan tersendiri bagiku. Seakan-akan mata mereka terbuka, tapi sukma mereka tengah tertidur. Menyadari hal itu, Mas Radit langsung berkata dengan pelan, "Cepat bangun, Riz. Ini saatnya kamu pergi sebelum mereka kembali," kata Mas Radit. Tapi Mas, belum sempat aku berbicara, Mas Radit sudah memotong pembicaraanku. "Cepat, Riz, waktu kamu tidak banyak. Sekarang mereka sedang memanggil iblis itu. Cepat pergi, lalu bakar rumah ini dengan lilin-lilin yang sudah dinyalakan di berbagai tempat ini," kata Mas Radit. Aku langsung terperanjat bangun mendengar perkataan Mas Radit dan bersiap untuk pergi. Namun kulihat Mas Radit masih ada di posisinya. "Lalu kamu bagaimana, Mas?" tanyaku. "Aku akan tetap di sini untuk menahan mereka. Cepat." Aku pun langsung berlari kecil untuk meninggalkan ruangan ini. Ketika aku sampai di ujung pintu, terdengar suara wanita yang bernyanyi nyanyian bahasa Jawa. Suaranya membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Suara itu. Aku langsung membalikkan badanku untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Kulihat Eyang telah datang dengan wajah yang sangat menyeramkan,
membawa keris yang sering dibawa mertuaku. Dia mengangkat keris itu dengan tangannya dan siap menghujamkannya ke tubuh Mas Radit. Astagfirullah, aku langsung menjerit ketakutan. Apakah Risma akan berhasil kabur dari rumah terkutuk itu? Cari tahu di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.